Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya. Monggo. Apakah benar gitu ya, pasca nasionalisme itu ya, kalau diindikasikan bahwa untuk mempersatukan, sebenarnya film yang seperti apa? Jangan-jangan film yang dimaksud adalah film yang berbau seksualitas, film XXX itu ya. Itu kan mempersatukan bangsa. Itu pasca nasionalis. Untuk yang buku-buku ini sebenarnya tentang film banyak ya. Ada misalkan seks dalam layar gitu ya. Terus ada misalkan tulisannya Henry Julius itu tentang LGBTQ itu ya. Bagaimana film tentang homoseksualitas itu diteliti ya. Dan beliau meneliti di Singapura misalkan. Nah, buku-buku semacam ini posisinya di Indonesia itu yang seperti tadi dijelaskan ya. Itu letaknya di mana sih sebenarnya posisi ini, buku ini? Pentingnya selain yang disebutkan, seberapa penting gitu. Ya, seberapa penting untuk memposisikan buku ini dalam kajian-kajian perfilman. Pasca nasionalisme ini, film-film di Indonesia itu mengalami degradasi karena banyaknya film-film yang unfaedah. Baik, terima kasih. Nama saya Eva. Selamat datang Mas Seno. Kemarin ketemu di Riau 2021 di Balai Bahasa. Oke, yang pertama ini kesulitannya, kendalanya dalam pembuatan buku ini gimana? Kendalanya. Terus saya cuma oke lah perkara isi, oke lah perdebatannya. Cuma saya ingin tahu prosesnya aja Mas. Kalau membuat buku ini yang tipe-tipe yang seperti itu nanti idenya bagaimana itu? Menulis dulu gitu, nanti ditaruhkan di folder sendiri atau keberlanjutannya berapa lama nanti itu membuat itu? Jadi prosesnya itu dari ide dulu atau dari referensi dulu. Ini hanya sekadar proses kreatif untuk menulis buku yang sejenis ini di membuat film pasca nasionalis. Yang kedua tentang cover sebenarnya. Biasanya orang-orang semiotika ya. Nah, ada perdebatan nggak ketika covernya ditentukan seperti itu? Nah, membuat cover ya, covernya seperti itu sebenarnya sudah ada tawaran beberapa cover atau kenapa covernya seperti itu yang kemudian dipilih. Itu yang kedua. Terus yang terakhir ketiga ke Mas Budi, Mas, untuk yang buku-buku ini sebenarnya tentang film banyak ya. Ada misalkan seks dalam layar gitu ya. Terus ada misalkan tulisannya Henry Julius itu tentang LGBTQ itu ya. Bagaimana film tentang homoseksualitas itu diteliti ya, dan beliau meneliti di Singapura misalkan. Nah, buku-buku semacam ini posisinya di Indonesia itu yang sebenarnya tadi dijelaskan ya. Itu letaknya di mana sih sebenarnya posisi ini, buku ini? Pentingnya selain yang disebutkan, seberapa penting gitu ya, seberapa penting untuk memposisikan buku ini dalam kajian-kajian perfilman itu. Dan karena saya kira kan ada banyak juga buku-buku yang mengenai film. Kalau ya sastra film, sastra politik film, Mas Faruk, ada Bang Saud, itu juga membicarakan film ya dalam konteks sastra itu. Terus yang kedua untuk Mas Budi, tadi ada Mas Budi, yang kedua, apakah benar gitu ya, pasca nasionalisme itu ya, kalau diindikasikan bahwa untuk mempersatukan, sebenarnya film yang seperti apa? Jangan-jangan film yang dimaksud adalah film yang berbau seksualitas ya. Film XXX itu ya. Itu kan mempersatukan bangsa itu. Itu pasca nasionalisme. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Rohman. Sebenarnya awal saya lihat pamflet itu nggak lihat judulnya. Saya kira itu membahas sastra, tapi ternyata membahas film. Tapi nggak apa-apa. Saya juga penikmat film, salah satunya yang disebutkan Mas tadi. Walaupun ya terkadang. Dan terus begini Pak, pertanyaan saya yang pertama, ini film pasca nasionalisme. Saya itu pernah diskusi dengan teman-teman di ISI masalah tentang perfilman. Mereka cenderung melihat bahwa pasca nasionalisme ini film-film di Indonesia itu mengalami degradasi karena banyaknya film-film yang unfaedah, yang tidak ada esensinya sama sekali, kayak cinta-cintaan doang, kayak pergaulan bebas, dan gak ada yang seakan-akan apa sih pesan yang mau disampaikan. Nah, itu tanggapan panjenengan sedanten niku bagaimana tentang masalah degradasi film menurut para teman-teman di ISI. Terus yang kedua, ini pertanyaan bonus karena saya juga penikmat film horor, akan tetapi kenapa seakan-akan film horor di Indonesia itu merendahkan kasta Jawa, sedangkan kasta Jawa itu sendiri
bisa dimasukkan dalam ideologi nasionalisme kalau menurut pandangan Bang Seno tadi masalah film nasionalisme itu tentang pengkulturan suatu budaya. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cover itu saya lihat apa ya, cuman oh bisa dijual ya udahlah. Beres gitu ya. Itu enggak, itu untuk menyelamatkan Bung Edi. Gitu. Kalau isinya memang itu prosesnya lama, bukan berarti saya membongkar-bongkarnya gitu. Tapi karena apa ya, beban apa namanya ya, beban mental sebetulnya. Bahwa kalau ini seperti diktat harus benar. Wah itu enggak mungkin saya benar gitu. Jadi itu bikin lama sekali gitu. Karena juga isinya itu bahan-bahan diskusi aja sebetulnya. Jadi ketika saya diminta ngajar di UI gitu, itu modal saya ya cuma apa namanya pengetahuan membuat film sama culture studies saya gabungkan gitu. Waktu itu belum ada Intan, belum kuliah gitu ya, keluar siapa Getty Tambunan masih mahasiswa saya gitu. Belum ada apa namanya pendekatan apa film sebagai cinema studies gitu. Nah, jadi saya bisa gitu apa berdiskusi dengan itu gitu. Itu dan makanya lama sekali saya apa nanti dululah itu jadi buku gitu. Itu buktinya Bung Edi ini gitu. Gimana Pak? Belum. Saya kira 10 tahun mungkin ada ya, lama pokoknya. Lama sekali. Dan itu enggak berubah apa-apa, cuman iya enggak gitu. Ya. Nah kemudian bagian kedua, nah, itu memang kemudian apa lebih mudah lah, karena itu bukan tentang film kan. Lebih satu diskurs yang lebih sosiologis, politis ya. Dan ideologis tadi. Itu buat saya ya kayak bikin kolom aja gitu. Rot gitu ya. Cepet gitu. Gitu. Jadi enggak terlalu susah, tapi yang bagian depan yang susah. Agak susah gitu karena ada beban ya. Ada beban mesti seolah benar. Karena saya di belakang benar enggak apa-apa. Yang penting ini diskusinya gitu. Itu. Ya. Ya cuma itu pertanyaannya. Kendala. Apa ya? Enggak ada kendala kayaknya. Saya selalu bilang kendalanya apa? Ya saya pasti berhenti menulis kalau lapar. Itu aja. Ya. Atau otaknya capek, tapi apa yang disebut apa namanya? Black apa namanya itu? Writer block gitu. Ya kalau sebel aja. Gitu. Dan itu enggak apa-apa kok gini. Writer block itu mitos gitu loh. Orang itu boleh nggak bisa nulis, boleh nggak punya ide, boleh berhenti dulu, santai lah. Jangan frustrasi. Gitu. Oke. Ini pertanyaan untuk Mas Budi tadi soal degradasi sama rasial Jawa, Mas. Ya, monggo. Pas bagian saya kok yang agak susah ya. Oke, yang pertama juga menanyakan bagaimana kira-kira perkembangan kajian film di Indonesia dan buku-buku ya yang terbit itu. Cuma kalau kita mau pilah gitu, kajian tentang film itu kita sederhanakan itu menjadi dua sebenarnya. Kajian-kajian yang berpusat pada teks film gitu ya. Dan yang kedua kajian-kajian yang tadi tekstual, kemudian yang kedua itu yang ekstra tekstual, yang kaitannya membicarakan hal-hal yang tidak semata-mata pada teksnya. Yang ini biasanya pendekatannya kalau dalam kajian itu disebut ekonomi politik gitu ya, yang di situ menggabungkan antara pendekatan politik yang bicara tentang relasi kuasa, tentang legitimasi, kontrol dan seterusnya, dengan pendekatan ekonomi yang bicara tentang distribusi, produksi, sirkulasi, konsumsi, alokasi sumber daya, resources gitu. Nah, kajian-kajian yang bersifat ini yang ekstra tekstual ini yang sebenarnya belum cukup banyak. Misalnya kita belum ada kajian tentang sejarah misalnya serikat pekerja film di industri film kita. Itu akan menarik ya kalau ditulis gitu ya.
atau bicara tentang sebenarnya tentu saja ini mungkin tidak mudah ya, sebenarnya siapa sih uang apa sih yang dipakai untuk produksi film ya, karena kalau beberapa film di Bollywood itu beberapa itu sebenarnya memproduksi film itu bagian dari praktek money laundering atau pencucian uang itu. Jadi dari bisnis-bisnis yang kita sebut misalnya bisnis ilegal gitu, itu di pencucian. Kalau di sini kan pencucian uangnya kan mendirikan kos gitu ya, mendirikan kafe enggak ya Mas Edi ya, bukan ya? Tapi katanya ada loh. Jadi kajian-kajian yang seperti ini gitu bicara tentang siapa sebenarnya financial backer dari industri kita. Kita kan sebenarnya nggak banyak kan jumlah rumah produksi kita itu. Yang besar mungkin kalau bisa dihitung mungkin kurang dari 10 kan. Dari ini. Ini kan juga bicara tentang ya pantas filmnya seperti itu karena ada dalam tanda petik ya, ada mungkin bukan monopoli ya, tapi oligopoli terjadi. Rantai misalnya bioskop di Indonesia. Kajian-kajian itu yang menurut saya masih belum banyak. Dulu saya sempat tertarik untuk ingin meriset tentang pembajakan ya. Dulu kan marak sekali ya pakai DVD, VCD gitu. Tapi saya mempertimbangkan keamanan jadi nggak jadi Mas. Siapa ini? Karena ya yang membackup ini pasti juga nggak sembarangan ya. Bisnis seperti ini ilegal ya, tapi kok bisa terus berjalan gitu ya. Sekarang ketika sudah masuk ke internet, ya pelan-pelan di internet pun juga banyak kan. Teman-teman kan pasti suka mengakses yang streaming itu kan. Film Indonesia itu atau film drama Korea atau apa gitu. Nah, kajian-kajian semacam ini yang menurut saya juga penting ya untuk melihat di luar kajian-kajian yang tekstual yang itu juga sangat bisa macam-macam didekati gitu. Misalnya kayak film horor ya. Ini film horor itu hanyalah sebenarnya salah satu genre dari banyak film ya. Kebetulan yang mahasiswa S2 yang saya bimbing kemudian dia terbit menjadi buku judulnya Maternal Horror. Jadi horornya ini film-filmnya Joko Anwar yang banyak menjadikan ibu itu sebagai hantu atau iblisnya atau apa gitu kan di buku-buku itu ya. Di filmnya Joko Anwar itu. Kemudian saya kemarin juga bimbingan saya lulus, waktu itu saya dorong tapi ya tadi belum pede Mas untuk ini harusnya terbit buku ini, bagus ini. Dia menulis tentang eco horror. Jadi beberapa film Indonesia ya kalau pernah nonton Siluman Buaya Putih ya kan atau menonton film Titisan Dewi Ular itu sebenarnya film-film eco horror karena di sana kita bisa melihat bahwa kerusakan-kerusakan yang dilakukan ya di film Buaya Putih kan buayanya diburu ya, banyak dibunuh dan kemudian ada tindakan untuk membalas ya, yang melakukan itu sebenarnya kan kerusakan lingkungan yang kemudian muncul bentuk pembalasannya itu gitu ya dengan itu. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya di banyak film kayak bahkan film kalau di film Jepang itu kalau teman-teman pernah nonton Godzilla ya itu juga bagian dari eco horror ya. Eco horror nggak harus ada hantu tapi bahwa Godzilla itu kan sebenarnya kadal di Pasifik yang karena percobaan bom atom kemudian dia mengalami metamorfose ya menjadi raksasa yang gede gitu. Dan kalau versi Jepang itu Godzilla itu tidak destruktif. Ya, kalau di Hollywood jadi beda ya. Dia jadi monster yang merusak dan orang-orang Jepang pada mengkritik itu karena Godzilla-nya terlalu gendut untuk yang di Amerika gitu. Kalau di lebih ramping ya di Jepang. Nah, ini juga menarik ya, horor sendiri bisa didekati. Bahkan kalau kajian-kajian teks tentang horor sendiri itu bisa banyak ya. Banyak cerita misalnya bagaimana horor itu mengubah gambaran anak-anak yang innocence itu menjadi monster ya, mengalami itu kan. Kalau di Hollywood juga banyak ya, kalau di kita juga beberapa kan. Atau dolls misalnya, yang mainan anak-anak yang lucu tiba-tiba jadi monster ya. Kalau filmnya Tata itu yang baru yang sekarang sudah ada di OTT itu Waktu Maghrib itu kan
itu karakter-karakter anak itu menjadi sesuatu yang berubah menjadi seram gitu. Nah, juga perkara kelas juga bisa ya. Misalnya siapa sih yang menjadi korban? Ini selalu biasanya beberapa kelas bawah ya. Si Manis Jembatan Ancol itu si tokohnya itu bukan dari kelas atas gitu. Jadi kita bisa banyak melihat dimensi-dimensi dari film ya, kajian-kajian film itu masih sangat terbuka dan bisa dieksplorasi lebih jauh. Jadi kajian-kajian film di kita beberapa umumnya masih mencoba melihat pada aspek tekstual, tapi yang ekstra tekstual itu tidak banyak dilakukan. Sebenarnya alasannya sangat praktis ya, karena kalau melakukan analisis teks itu filmnya sudah ada, udah dapat materi atau data kita kan. Tapi kalau yang tadi mencari data misalnya sebenarnya biaya produksi film itu berapa sih? Data akuratnya itu susah dicari. Jumlah penonton kita itu persisnya berapa sih? Yang kita dapat itu biasanya dari produser Mas, yang itu berbau marketing gitu. Jadi, wah kita filmnya ini penontonnya sekarang kadang antara ini benar atau ini agak sedikit ngomong digede-gedein gitu supaya orang tertarik. Oh ini filmnya berarti bagus gini. Yang menurut Mas Eno juga dikritik di buku ini ya, film-film yang semacam itu. Nah, tadi pertanyaan tentang film apa yang bisa mempersatukan. Tadi dikatakan, oh jangan-jangan film yang berbau seks, ini juga saya agak ragu juga ya. Dulu soalnya ini pernah dicoba itu di eranya kalau nggak salah Rosian Anwar ya Mas ya. Waktu itu, oke, kita solusinya ketika film Indonesia lagi lesu, kita agak bebaskan sensor. Gitu. Kan munculkan film esek-esek itu nggak pernah ada yang box office. Nggak laku juga, mainnya juga di bioskop bukan kelas 1 gitu ya, bioskop A gitu, tapi yang di kelas bioskop kelas 3 gitu atau kelas 2 ke bawah lah. Jadi tetap ternyata juga bukan juga gitu. Jadi meskipun juga menarik ya kalau kita lihat ada riset yang menunjukkan bahwa salah satu situs dengan tingkat ini tertinggi itu situs porno katanya gitu, trafficnya paling tinggi. Ya tapi kalau dalam konteks tertentu saya kira tidak semua film yang laku itu juga tentang itu kan, bisa juga tentang keluarga. Laskar Pelangi nggak ada seksnya sama sekali, atau film selain Laskar Pelangi apa yang sempat Warkop DKI Gundala itu nggak ada juga gitu. Nah, kata mempersatukan itu maksudnya yang penontonnya banyak gitu ya, atau lintas generasi, lintas negara atau apa gitu ya. Memang yang paling mudah itu beberapa, cuma ini kalau kita lihat ya, film yang paling sulit sebenarnya dipasarkan secara global itu film komedi. Oh itu paling sulit itu. Kecuali slapstick ya, atau kayak Mr. Bean, atau dulu ada Charlie Chaplin itu ya, yang kelucuannya dibangun dengan gerakan tubuh dan segala macam itu. Tapi komedi situasional yang berdasarkan kelucuannya dibangun dengan permainan kata, plesetan logika dan seterusnya itu sangat susah jadi film yang box office. Film action itu mungkin yang paling punya dalam tanda petik bahasa paling universal gitu. Saya yakin kok film Rainbow itu ya misalnya nggak dikasih subtitle ya, diputar kita tahu kok itu ceritanya. Penjahatnya siapa, ceritanya apa, tahu kita. Iya kan? Itu sangat mudah gitu. Kalau tadi yang dimaksud itu film-film seperti itu yang paling gampang ya. Ya, kalau sekarang film-film semestanya Marvel atau saya nggak pernah tertarik untuk nonton film itu karena film superhero itu film untuk anak-anak kalau menurut saya. Karena udah tertebak kok jagoannya siapa, yang menang apa, jalan ceritanya kira-kira gini. Tapi itu yang kemudian juga sangat mudah untuk menarik penonton gitu. Karena mungkin tidak semua orang pengen nonton film itu mungkin kayak saya atau Mas Eno itu yang nonton film pokoknya dilihat serius gitu kan, wacananya apa, ideologi di balik ini apa enggak, orang capek dah pengen nonton, enggak mau mikir saya. Iya kan? Jadi
itu tadi kenapa menjadi populer, nggak perlu apa plot yang berliku, ada subplotnya, ada twist di mana di ini, nggak perlu. Saya sendiri juga gitu sama istri saya juga itu. Kalau kita lagi malas capek itu, yuk kita nonton film action. John Wick itu berkali-kali saya tonton. Gampang kok ceritanya nanti. Dan marem gitu loh, menghajar berkali-kali. Wah udah diledakin, wah diapain. Pokoknya itu rasanya kita, apa ada kepuasan gitu, ada apa guilty pleasure kan namanya itu. Jadi rasa bersalah yang tapi kita nikmati gitu. Kayak orang suka coklat tahu itu bisa jadi gemuk nggak sehat tapi ya tetap iya kan dimakan gitu. Ya kayak gitu. Kemudian yang terakhir tadi ada juga ya mengalami degradasi ini juga ini juga kita bisa berdebat gitu. Itu hanya ya nanti Mas Eno akan menambah ya. Itu standarnya apa itu juga tadi ini pesan moralnya nggak jelas itu yang saya juga kadang agak ini ya selalu itu di diskusi-diskusi setelah pemutaran film itu selalu pasti gitu kan, ini pesan moral film ini apa itu. Kalau saya jadi sutradara saya bunuh diri aja. Lah masa suruh jelas-jelasin lagi Mas. Tadi pas nonton gimana gitu loh. Jadi ini filmnya gagal total berarti. Enggak ditangkap apapun gitu kan. Jadi pesan moral itu atau moral message itu ya, itu kan cara berpikir yang sangat agamis dan religius kan. Jadi di balik musibah bencana ada hikmah kan gitu kan, selalu gitu kan. Mencoba untuk mencari pembelajaran, lesson learn lah, pembelajaran gitu. Nah sebenarnya film apapun, sejelek apapun banyak pembelajarannya. Apapun ya, mau nggak dikatakan, nggak dikotbahkan oleh Pak RT atau Ustadz di film itu sebenarnya selalu ada sesuatu yang kalau kita mau simak itu selalu ada gitu. Kalau tadi mengatakan merosot itu mungkin yang saya coba memahami pertanyaan tadi adalah jangan-jangan itu maksudnya bahwa filmnya ini cenderung copycat gitu ya, repetitif, meniru aja, jadi nggak ada inovasi, nggak ada kebaruan. Jadi merasa ini kok nggak ada, kok gini-gini aja sih ceritanya tentang pocong aja, pocongnya di mall lah, pocong, bahkan ada film pocong kesurupan kan, gila itu. Pocong kesurupan gimana? Ada, betul serius. Ada yang kesurupan manusia ya Mas. Pocong kesurupan, gila ini filmnya. Absurd banget ini. Iya betul. Setan masih bisa kesetanan ya ini. Jadi mungkin maksudnya itu yang dimaksud, bukan dalam arti ya kira-kira yang coba saya pahami pertanyaan itu. Jadi mungkin hanya repetitif, nggak ada inovasi, sesuatunya yang para produser atau pembuat film itu mau gampangan aja, jadi mengambil formula yang sudah dianggap sukses. Pasti teman-teman masih ingat kan ketika tadi yang dicontohkan Mas Eno ya, ayat-ayat cinta yang itu dianggap menandai bangkitnya film Islami lah, kira-kira gitu, tema-tema Islam. Itu kan semua pada membuat tuh tiba-tiba tema itu, tapi kan nggak semuanya sukses, ya kan, hanya beberapa. Karena nggak semudah itu sebenarnya formula. Kalau ditanya produser itu nggak tahu kok sebenarnya resep film box office itu yang kayak apa. Karena ternyata nggak bisa diulang box office itu, beberapa itu ya, bahkan ada film yang biayanya murah, nggak ada promosi marketing yang gila-gilaan dan segala macam, tapi sukses. Contohnya adalah God Must Be Crazy, itu murah banget filmnya, produksinya, tapi itu box office loh. Nggak ada promosi, nggak ada meet and greet, nggak ada ya macam-macam itu ya. Itu hanya ada suku piknik Kitabu di Afrika, ada Coca-Cola jatuh dari dianggap itu dari dewa gitu, dan disimpan botolnya dan sesederhana itu. Tapi di kita yang menarik ya itu saya mengamati, saya nggak tahu teman-teman nonton nggak Ngeri-Ngeri Sedap. Itu film murah banget loh kalau dilihat dari sisi biaya produk, di mana sih paling contohnya di Toba, terus ada ini kan, tetapi sebagai kalau nanya produser film, itu film ada yang mata itu kayak jackpot ya, biaya yang murah tapi yang nonton gede dan penghasilannya gede dari film itu. Tapi siapa yang menyangka? Setelah dari filmnya menyangka akan box office? Enggak, produsernya sama sekali. Ya, jadi ini yang kadang susah untuk dirumuskan itu. Oke, tentang kira-kira jawaban saya itu film horor
yang cenderung ya ini banyak saya baca di medsos ya. Jadi kalau sekarang kalau dengar ada lagu Jawa, tembang Jawa gitu kan, itu langsung ngeri gitu ya. Ini ada setan yang akan datang atau apa gitu kan. Orang-orang banyak yang protes ya ketika KKN Desa Penari sukses gitu kan. Dan kemudian banyak juga film-film Sewu Dino apa gitu kan yang pakai Jawa-Jawa itu Mas Eno. itu jadi tema-tema horor gitu. Saya sebagai orang Jawa enggak apa-apa saya. Karena membuat lagu Jawa jadi sakral loh. Jangan nembang sembarangan, setannya datang loh. Kamu enggak, jangan seenaknya gitu di kamar mandi apalagi di WC nyanyi Jawa. Maksud saya pernah diundang kemarin itu ada ini Mas Eno, festival festival heritage di Kota Baru itu loh. Kota Baru Heritage Festival. Nah itu panitia tuh mengasih TOR itu term of reference ya, tema diskusinya itu film horor sebagai sarana untuk melakukan preservasi itu tadi heritage Mas. Waduh temanya susah banget ini. Setelah saya pikir-pikir mungkin ada benarnya juga ya. Semakin tempat-tempat itu digambarkan sebagai tempat horor maka orang nggak akan sembarangan merusak tempat itu. Ini bagian dari proses preservasi Mas. Jadi hubungannya itu. Iya kan, kayak misalnya gini, yang pernah dibuat Lawang Sewu, iya kan, di Semarang itu kan. Saya pernah juga ke sana itu, wah memang ya agak ngeri juga ya horor juga rasanya ya, siang hari padahal waktu itu ya. Tapi saya nggak nonton film Lawang Sewu itu, tapi mungkin dengan dibuat seperti itu, orang jadi berpikir ulang gitu berkali-kali kalau mau misalnya di sana kencing sembarangan di situ atau buang sampah atau ngerusak dinding-dindingnya, ya kan siapa tahu ada yang nunggu kan gitu. Menurut saya tidak apa-apa dibuat atau itu yang sempat jadi debat jadi keberatan Bosca itu ya di Lembang yang dibuat oleh Joko Anwar di film Pengabdi Setan 2 ya kan, ada kan dia membuat replika meskipun bukan. Dan Joko Anwar mengatakan, oh ini bukan tempat yang seperti ini. Tapi itu saya kira dia cuma merujuk ke itu. Yang menurut saya orang jadi ini kan, meskipun ada yang mengatakan, loh itu membuat orang jadi nggak berani dong, itu merugikan pariwisata gitu kan. Tapi menurut saya seperti, jadi kembali ke Jawa tadi, di titik tertentu menurut saya ya nggak apa-apa. Jadi Jawa itu orang bisa lebih berhati-hati gitu ya, lebih menghormati. Tapi gimana ini kan identik dengan atau kalau pendekatannya ini kan jadi meromosikan mistik Jawa itu. Ya memang Jawa itu elemen mistiknya sangat kuat gitu. Jadi memang cocok fit dengan tema horor gitu. Iya, itulah Jawa. Kalau Batak mau susah Mas ya. Padang itu apa dibuat horor? Padang hantunya apa? Di sana sudah pasti langsung, oh ini enggak Islami, itu enggak ini. Kalau di Jawa enggak gitu, sangat mungkin gitu dibuat. Ya seperti kalau di Eropa, Inggris lah itu kan ada kastil-kastil apa terus atau di Eropa Timur ada vampir dan segala macam gitu. Yang tinggalnya di tempat-tempat yang itu heritage. Dan justru di Barat itu ada namanya freight tourism. Jadi memang turisme diajak ke tempat-tempat yang digambarkan entah lewat sastra atau film itu tempat menyeramkan. Dan orang mencari sensasi itu. Serem-seremnya itu malah sadar itu ya dibuat-buat tapi orang malah tertarik. Ya kan seperti orang rumah hantu itu kan, ya kan malah datang ke situ untuk ditakut-takuti tapi ya dia sadar itu sebenarnya ya setan-setanan aja gitu tapi ya jerit-jerit dan ya menarik gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa, itu mungkin malah jadi objek wisata baru ya kalau bisa kelola itu ya, misalnya tempat-tempat yang pernah untuk syuting horor itu ya. Meskipun saya dengar cerita ada beberapa hotel yang kalau ini ditanya ini mau untuk syuting filmnya apa horor itu nggak berani. Takutnya tamunya pada nggak datang gitu. Jadi itu menurut saya malah jadi sesuatu yang penting juga. Dan ya kita hidup mau ada film horor nggak horor itu masyarakat kita masih berpikir ada alam lain, ada ini kan, tetap seperti itu sebenarnya. Mungkin
Sebagai penutup, Pak Seno mau menambahkan soal mengalami degradasi ya film. Dengan mengatakan degradasi kan sebetulnya itu merendahkan. Merendahkan sambil mengangkat diri sendiri gitu. Gitu. Nah saya kira udah nggak musim itu ya. Ya, dalam postmodernisme itu udah semuanya sama. Apa namanya, sederhana aja. Setiap orang, setiap kelompok, setiap komunitas itu punya wacananya sendiri kan. Gitu. Sehingga apa ya, konstruksi rap itu tidak usah minder sama konstruksi Beethoven. Gitu. Beethoven nggak bisa nyanyi rap, mau dibolak-balik gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada tinggi rendah. Gitu. Setiap komunitas melahirkan konstruksi estetiknya masing-masing. Gitu. Itu paling penting. Dan kita nggak nyampe-nyampe terus gitu. Hanya karena dangdut kelasnya kelas itu gitu loh, ya kan? Nah, termasuk horor, gitu kan? Nah, saya mau ngomong tentang horor ini. Jadi tentang film-film jelek gitu ya. Itu sama seperti James Siegel misalnya. Yang dia periksa itu pos kota, ya. Gitu. Barangkali itu koran terburuk di dunia kalau pakai selera degradasi tadi gitu kan. Tapi disertasinya luar biasa itu. Dari pembahasan pos kota itu tentang apa namanya, tentang bagaimana Orde Baru itu apa namanya melibatkan diri dalam dunia kriminal untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa di dunia kriminal. Makanya berlangsung penembak misterius itu. Saya bukan kamu, gitu kan. Itu indah sekali disertasinya itu. Luar biasa. Bayangin baca pos kota. Ya, gitu. Dan saya kira juga apa namanya, penelitian-penelitian sangat menarik mengenai tadi apa namanya XXX gitu kan, atau any arrow atau apa, itu semua diperiksa, mengagumkan saya kira penelitiannya. Nah saya ingin soal horor dicontoh aja, dan ini menarik ya. Ini menurut saya S1 ini gitu kan, Veronica Kusumariati namanya gitu kan. Dia mau bikin horor, oke. Kalau kamu mau mengaku mengerti film horor, kamu tonton semua. Saya bilang nggak ada yang tidak, semua. Kalau filmnya udah nggak ada sinopsisnya kamu baca. Dia lakukan itu, meskipun dalam pengantar, kemudian dia bilang meskipun agak berlebihan, tapi saya suka dia gitu. Nah kesimpulannya menarik, gitu ya. Ya ini stereotype horor ya. Korbannya selalu korban perempuan, ya kan? Selalu perempuan korbannya. Dan dia jadi setan kan? Jadi setan melakukan pembalasan, ya kan? Tapi selalu gagal dikalahkan oleh dukun laki-laki, gitu, ya, gitu kan? Bayangkan berapa kali dia kalah nih, ya kan? Berapa kali perempuan dikalah, gitu? Sudah sebagai setan, kalah hanya dalam film pula, gitu, nggak menang-menang, gitu, ya. Nah kemudian nih, film horor ini kan subur karena apa? Karena agak bebas sensornya, kan? Gitu, agak bebas gitu. Yang sebelum jadi setan kan dia diperkosa apa gitu kan, nah kelihatanlah pahanya apanya gitu. Nah ada yang enggak lolos semua kan, lolos semua, tapi ada yang disensor. Kenapa? Ya kamu tonton dong, minta produsernya seperti apa gitu. Ternyata disensor karena ini apa, hantunya hantu Mei 98. Jadi sekali-kalinya horor disensor gitu kan. Itu karena hantunya apa namanya itu, korban 98. Berapa kali itu kalah juga kan? Gitu. Sudah hanya dalam film, nggak boleh beredar pula. Nah, tiba-tiba menarik film horor itu. Ya. Jadi barang itu bagus atau jelek, itu cara kita memandang sebetulnya. Gitu. Maestro itu apa? Tai kucing kalau saya. Ya? Tai kucing, maestro itu konstruksi, kritikus ngibul, ya kan, gitu loh, ya, yang dimapankan ya oleh sekolahan, gitu, buku-buku, semuanya dengan omongan canggih-canggih, gitu loh, gitu. Jadi apapun bisa bagus sebetulnya, asal kita tahu cara memandangnya, dan itu ada buktikan sebetulnya, sudah ada buktikan. Pernah kan semua baca buku dahsyat, ya, bagus banget buku ini. Tetangganya tanya, apa sih yang bagus? Kasih ya. Saya nggak tahu di mana bagusnya, iya kan? Siapa yang pinter? Bukunya sama kan? Anda lah yang pinter, Anda lah yang dahsyat gitu loh.
itu juga kalau kita pandai gitu ya, memberi memaknai hal-hal yang tampaknya sepele, yang disebut jelek, yang dianggap degradasi kebudayaan dan segala macam itu, ya sebetulnya semua itu setara. Ya, saya sedang memikirkan satu kampanye gitu loh. Benarkah kebudayaan itu baik? Karena apa? Karena setiap kali dia bilang adiluhung, baik, tetek bengek, itu artinya merendahkan yang lain. Kan sangat tidak baik itu. Itu loh. Susah amat gitu loh egaliter itu. Susah sekali. Gitu, ya. Jadi saya kira itu ya. Saya menggoda, mengganggu aja ini gitu loh. Supaya jangan kita itu menerima segala sesuatu dengan sendirinya benar tanpa pernah dipertanyakan lagi. Dan itu berlaku bagi apapun saya kira. Ya. Yang dominan jadi mitos dan kemudian apalagi disahkan, gitu kan? Gitu. Terima kasih. Ya mungkin karena sudah jam 10 malam ya teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Demikianlah pembahasan tadi yang sangat seru itu. Kesimpulannya mungkin ternyata kita harus bersabar ya. Ternyata seksualitas itu bukan jalan keluar ideologis kita ternyata. Ya kita harus menunggu lagi kapan ini tepatnya ini seksualitas ini masuk dalam film, benar-benar puas menontonnya begitu. Ya akhir kata semoga buku ini laris lah di pasaran ya. Tapi bukan berarti buku ini seolah-olah nggak laris ya, laris banget, tapi kita doakan semakin laris gitu. Ya dan semoga buku bagus ini tidak berakhir seperti buku-buku, maksudnya sering diperbincangkan tapi nggak pernah dibaca. Itu kayak Madilog tuh, sering diomongin tapi nggak pernah dibaca itu. Kasihan banget nasibnya buku itu. Ya mungkin begitu teman-teman. Sebagai penutup ini untuk mendalami karakter sebagai anak senja ya. Kasih puisi ya sedikit ini. Oh ya berdiri di depan ini perintah bos ya. Nama-nama boleh saja bertebaran berhamburan. Wujud dan rupa boleh saja terlewat terlupakan. Tapi rasa akan tersemai jadi ingatan, tumbuh bermekaran jadi sejarah, mengabadi dalam tilas-tilas jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.